Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Sandi Herawan. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, jadi langsung aja gue keluarin barangnya. Ya, ini di depan gue ini atau di depan kalian yang kalian lihat ini sudah ada satu buah case yang isinya adalah sebuah remote radio control buat drone, bisa juga buat pesawat aeromodeling, buat helikopter atau buat apalah, tinggal disesuaikan. Jadi ini adalah remote dari Radio Master Boxer. Ya, kalau kalian belum sempat lihat unboxingnya, jadi kalau kepo dapat apa aja sih dari pembelian si Radio Master Boxer ini, ya bisa ditonton dulu aja unboxingnya. Ini linknya gua taruh nih di pojok ini kanan atau kiri, pojok kanan atas kalian. Oke, kita langsung aja buka case-nya. Let's go. Ya, jadi tampak dekatnya seperti ini. Ini case-nya seperti ini, warna abu-abu. Ada ini sablon, sablonan Radio Master. Ada pegangan di atasnya. Jadi ini remote udah gue pakai selama kurang lebih 2 minggu lah. Ya, nanti gue ceritain ya gimana pengalamannya setelah pakai remote ini. Sekarang kita buka dulu aja. Ya, jadi di dalamnya seperti ini. Di case-nya ada satu buah kompartemen lagi. Ini bisa buat kalian naruh barang-barang segala macam. Terus kalau ini gua custom ya. Ini kan di sini ada busa. Jadi ini gua bikin busa supaya, nah kalau dibuka itu di sini ada space kecil buat gua naruh antena. Ini antena Google gua taruh di sini. Ya, pokoknya begitulah. Jadi kalau kalian beli, ya nggak bakal dapat busa ini. Ini gue busanya, gue bikin, gue potong supaya bisa naruh-naruh barang. Dan oke. Nah, jadi remote-nya ada ini strapnya buat nahan si remote-nya. Terus, nah salah satu yang gue suka dari si Radio Master Boxer ini udah dapet gimbal protector, dan gimbal protectornya bahannya bagus tuh. Dan modelnya juga gini, jadi dia nggak cuman ngunci si gimbalnya doang, tapi nah ngunci knob-knob yang ada di atas ini. Jadi aman lah, nggak bakal ke otak-atik si gimbalnya kalau kalian bawa. Dan langsung kita keluarin aja. Ini kita lempar dulu. Dan oke. Yang pertama-tama gue bakal bahas secara tampilannya dulu. Jadi tampilannya di depannya seperti ini. Ini ada 2 buah gimbal dengan ukuran full size. Nah, jadi kalau ukuran full size ini lebih enak lagi, lebih luas lagi kita pergerakannya. Terus di bagian atas ini ada satu buah switch. Ini switch 2 arah ya. Nah, 1, 2, dan ini switch 3 arah. Terus tuh 2, tuh. Nah, jadi switch 3 posisi, maksudnya bukan 3 arah. Ini switch 2 posisi, 3 posisi. Terus ada knob, 2 buah knob, dan ini sama switch 3 posisi, dan yang ujungnya switch 2 posisi. Dan di bagian ini ada, ini buat trimming pastinya, trimming atas, bawah, samping, kiri, kanan. Ini juga buat trimming. Terus di sini ada tombol sekaligus ini nanti bisa nyala lampu. Dan di sini ada satu buah tombol modul, dan sebelah sini ada sistem. Kemudian ini return, artinya nanti kalau kalian masuk mode-mode, nah ini return buat kembalinya, buat balik laginya. Terus ada page berikutnya atau page sebelumnya, mundur. Terus ini ada tombol tulisannya telemetri kemungkinan ya. Dan di sini ada scroll. Kita nyalain dulu deh biar kelihatan fungsinya. Nah, akan nyalakan throttle warning, switch warning. Oke. Nah, jadi belum kelihatan. Nah, kalau kalian masuk mode kayak gini, si scroll kayak gini, nah fungsinya buat turun ke bawah. Oke, buat kayak gitu ya. Dan return buat balik lagi. Mana kelihatan nggak? Nah, ini return buat balik lagi. Nah, udah balik lagi. Dan ini selain scroll dia juga ada tombolnya, jadi ini bisa buat scroll dan ini bisa buat oke. Dan oke kita.
Dan di bagian sini ada LED lampu indikator, sudah pasti di sini ada monitor, dan ya ini ada 1 2 3 4 5 tombol. Di sini ada logo Radio Master, dan di sini ada lubang-lubang kecil, kemungkinan ini speakernya. Coba ya. Nah, jadi ini speakernya ada dari sini, dan di bagian atas ini, di bagian atas ini juga ada 2 buah tombol. Nah, jadi ini tombol kayak semacam on off atau apa ya. Ini gue fungsiin sebagai arming dan disarming. Nah, sedangkan tombol yang ini tipe tombolnya yaitu momentary kalau nggak salah. Oh, jadi dia langsung gitu doang, beda kayak ini ya. Ini nahan, ini matiin. Kalau ini enggak. Terus di sini ada port buat apa? Port jack 3,5 mili. Ini di sini sih gambarnya buat headset. Jadi kalau kalian pengen apa? Mainnya pakai headset ya tinggal dicolok sini aja pakai headset, nanti suara ininya keluarnya dari headset. Nah, suara kayak gitunya. Terus ini ada antena. Nah, ini yang gue suka dari si Radio Master Boxer ini, antenanya. Antenanya kecil. Nah, kelihatan? Nah, jadi antenanya kecil. Jadi ketika dimasukin ke case-nya, ya tinggal langsung masukin aja gitu tanpa harus copot pasang antena. Jadi nggak ribet lagi harus bongkar pasang antena, udah langsung bisa dipasang gitu aja. Terus di sini ada colokan lagi, ada port lagi. Ini tulisannya DSC, gua nggak tahu buat apa. Kemungkinan ini bisa buat main simulator pesawat, simulator pesawat aeromodeling atau software kayak gitulah. Biasanya kan setahu gua pakai portnya yang kayak gini lah. Dan di sini ada port USB Type C. Nah, ini buat main simulator drone, biasanya pakai USB Type C. Terus di bagian sampingnya, bagian belakang dulu deh. Nah, di bagian belakangnya ini kita udah dikasih strap yang model tali kayak gini, jadi ini bisa buat dijinjing ya kalau dibawa kemana-mana nih kayak gini. Terus ini ada 1 buah wadah yang bisa dibuka. Nah, ini wadah ini bukan buat naruh duit ya. Bisa sih buat naruh duit kalau kalian pengen. Nah, ini kotak ini yaitu di sini disediain port nih, ada kayak semacam konektor. Jadi kalau kalian mau pakai modul eksternal, nah bisa langsung dipasang, dicolok di sini aja nih. Kalau nggak pakai modul eksternal ya bebas lah buat naruh apa. Dan di bagian sini ada lubang-lubang ini untuk sirkulasi udaranya. Di bagian atas juga ada untuk sirkulasi udara. Dan kalau nggak salah di dalam lubang-lubang ini sudah terdapat kipasnya ya, karena ya si Radio Master Boxer yang gue beli ini adalah yang seri modul internal ILRS, dan karena ILRS-nya dia sendiri sudah support 1000 mW atau 1 watt ya, menurut gua untuk ILRS yang udah support 1 watt wajib ya pakai kipas ya, kecuali kalau pakai 250 mW ya masih aman sih, nggak harus ada kipasnya. Cuman kalau untuk yang udah tadi 500 apalagi 500 mW ke atas ya, menurut gua wajib ada kipasnya karena ILRS tuh panas banget, boros ke baterai. Oke, dan di bagian sini udah gue sebutin ya tadi, ini ada buat baterai ini nanti. Nah, dibuka. Nah, ini gue baterainya pakai baterai 10850 atau berapa ya, pokoknya baterai buat vape. Nah, sebenarnya ini bisa pakai baterai Lion yang tipe lain juga yang bisa dicolok sini. Dan yang gue suka dari desain tempat baterainya ini, nah bisa kalian lihat nih, di sini ada celah-celah nih. Jadi kalau misalkan kalian pakai modul eksternal yang membutuhkan power dari baterai, nah di celah ini bisa tinggal dikeluarin colokannya ya. Nih, ntar gue tutup deh. Nah, kalau ditutup nih di bagian tonjolan-tonjolan ini 2 nih, ini ada celah nih. Jadi selain ini buat sirkulasi udara ke baterainya juga kalau panas, juga kalau kalian pakai modul eksternalnya kalau kalian pakai modul eksternal yang memerlukan power dari baterai, ini bisa kalian keluarin lewat celah-celah ini si kabelnya, terus colok ke modulnya. Ini detail kecil tapi sangat oke juga nih.
kepikiran ide kayak gitu. Jadi rapih lah. Duh, ini kepencet-pencet mulu, sorry. Dan di bagian bawah sini ini ada port USB Type-C yang fungsinya ini buat ngecas baterai. Jadi buat ngecas baterainya sendiri kalian nggak perlu ribet-ribet copot pasang baterai buat dicas, bisa langsung colok aja pakai charger handphone kalian yang udah Type-C. Nah, dan kalau secara tampilannya sendiri ini gue suka banget secara tampilannya. Nah, ini terlihat kayak remote-remote klasik zaman, ya pokoknya remote-remote zaman main helikopter. Gue nggak pernah main helikopter sih, tapi lihat temen gue yang main helikopter. Nah, model-model remote-nya tuh kayak gini. Terlihat remote-remote yang bentuknya klasik, yang kelihatannya gagah banget, tapi secara ukuran ini nggak terlalu gede dibandingkan remote-remote lainnya. Ini masih dipegang masih enak lah, tuh masih pas di tangan. Dan secara build quality-nya sendiri, ini bahannya terbuat dari plastik, tapi plastiknya kokoh dengan warna hitam dop yang lumayan elegan menurut gue. Dan nah, ini detail-detail kecil kayak gini nih di bagian sampingnya. Nah, ini bisa buat ngegrip gitu tangan, jadi enak megangnya. Dan di bagian sini nih, kalau kalian lihat di kamera, nah ini kan agak licin. Nah di bagian sini ini tuh bahannya kayak semacam ada karet-karetnya gitu. Gue nggak tahu emang dilapisi karet atau enggak. Sepertinya sih kayak karet, soalnya dipegang empuk. Nah, ini jadi dipegang tangan tuh nggak licin gitu tuh. Lumayan tidak terlalu licin jika dibandingkan megang bagian ininya ya, yang full plastik tuh ini masih licin. Nah, kalau ini masih agak nempel karena kayak ada karet-karetnya, jadi grip ke tangannya itu jadi lumayan enak. Dan hal positif berikutnya yaitu, nah ini di bagian sininya ini udah disediain buat gantungan ya. Gantungan apa sih? Strap ya, strap buat di leher ya. Dan posisinya ini akurat banget gitu, center. Nah, ntar deh gue ambil gantungannya dulu atau strapnya. Oke, karena gue nggak ada strapnya, ini pakai strap yang ada aja ya, gantungan kunci. Nah, ini tinggal dipasang di sini. Dan ini yang gue suka dari si desain si remote-nya. Nah, ketika posisinya ngegantung gini, dia stabil gitu, nggak miring ke depan, tidak ke belakang, tidak ke samping, pokoknya posisinya stabil. Jadi ketika main pakai strap ini, ya bobot si remote-nya benar-benar ditahan sama badan kita ya. Jadi nggak sepenuhnya bobot si remote ini ditahan pakai tangan gitu. Jadi tangan bisa lebih leluasa. Dan untuk posisi ininya sendiri, karena ukurannya dia terlalu besar, jadi ini pas banget ya di tangan gua ya. Nggak tahu mungkin di tangan yang lain. Tuh, ini tombol ini enak banget ya. Dan terutama ininya nih. Nah, gimbalnya. Karena gua biasa mainnya modelnya apa sih ini disebutnya kalau pakai jempol gini. Nih, model begini juga enak, lebih luasa. Dan buat kalian yang biasa pakai ala-ala nyiwit-nyiwit, cubit-cubit atau pinching kayak gini nih, ini juga masih enak karena nggak terlalu kecil ya. Ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Nah, pokoknya enak. Dan oke, sekarang gue mau jelasin kenapa sih alasannya gue pilih si Radio Master Boxer ini. Jadi kalau kalian nonton video-video sebelumnya, jadi sebelumnya itu gue masih pakai remote jumper T-Lite multi protokol. Saat itu RX yang gue pakai di quadnya itu masih FR Sky kalau nggak salah ya, gue lupa, masih pakai FR Sky. Dan kita masih pakai FR Sky itu sendiri. Ya sebenarnya gue nerbanginnya tahu diri sih. FR Sky kan nggak bisa jauh-jauh ya, nggak bisa sejauh ILRS gitu. Gue tahu diri, cuman namanya main drone FPV lagi keasikan kejauhan. Beberapa kali itu mau disebutnya RX loss, dan sempat sekali RX loss jatuh, tapi untungnya drone-nya masih ketemu. Jadi ya, alasan pertama yaitu karena gue mau pindah ke ILRS. Terus kenapa nggak beli modul eksternal aja buat si jumper T-Lite? Nah, gue dapat saran dari beberapa senior, teman-teman gue sendiri.
kata mereka ILRS itu nyedot baterainya itu lumayan gede ya, lumayan kenceng ya, jadi ke baterai lumayan boros. Sedangkan si jumper T-LED itu dia cuman pakai baterai 1S atau baterai vape 1 biji. Nah, kalau dipakein model ILRS itu lu bakalan capek karena si baterai remote-nya bakal cepet habis. Jadi main bentar cas remote, main bentar cas remote, ya itu bakal capek. Jadi ya itulah alasannya kenapa gue langsung memilih si Radio Master Boxer juga. Nah, terus kenapa nggak pakai Radio Master Zoro aja yang ukurannya hampir sama dengan si T-LED kecil gitu, karena biasa udah pakai kecil. Ya itu tadi, karena si Radio Master Zoro itu pun sama dia, walaupun dia pakai baterai 2 biji, tapi dia baterainya kecil-kecil. Dan ya sepengalaman temen gue yang pakai Radio Master Zoro juga, ya gitulah namanya pakai ILRS. Jadi dia nyedot baterainya lumayan kencang banget, jadi baterainya lebih cepet habis. Nah, karena menurut gue yang baterai yang cepet habis itu cukup baterai kuat aja gitu, yang harus sering-sering ngecas. Baterai remote gak usah lah ribet kalau sering-sering ngecas ya. Jadi gue putusin pilih pakai ini karena pertama ini baterainya pakai baterai vape 2 biji juga. Kedua ini sebenarnya bisa pakai baterai Lipo apa Lion ya, 2S, gue nggak tahu nih, nanti gue tampilin gambarnya nih, pakai baterai kayak gini dari Radio Master juga, dan pastinya bakal lebih awet lagi baterainya. Oke, dan alasan berikutnya gue milih si Radio Master Boxer ini karena dia ILRS-nya sudah support 1 watt atau 1000 miliwatt. Pasti muncul pertanyaan, emang mau terbang kemana sih pakai ILRS 1 watt? Pakai 200 miliwatt pun udah cukup bisa terbang jauh ya. Nah, memang menurut gua ILRS 1 watt itu ya gimmick lah. Terlalu gimmick berlebihan di zaman sekarang ya. Karena pakai 250 miliwatt pun itu kuat, udah bisa terbang jauh banget, udah bisa 1 kilo, 2 kilo, bahkan mungkin lebih. Tapi kenapa gue pilih ini? Mungkin di era sekarang ya 1 watt atau 1000 miliwatt itu nggak bakal kepake ya, karena ya mau terbang kemana gitu, belum jauh banget juga, baterai udah pasti habis duluan. Tapi ya menurut pemikiran gue ya, nanti mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan kita nggak bakal tahu ILRS yang dipakai itu bakal berapa watt, akan ada spek drone yang seperti apa lagi gitu yang harus bisa pakai ILRS gede. Ya intinya karena gue pengen pakai remote tuh jangka panjang, nggak kayak kemarin si jumper T-LED yang cuman gue pakai berapa bulan ya, 5 bulan udah ya ternyata speknya tidak memenuhi kebutuhan gue, akhirnya ganti ya. Itulah karena gue pengen pakai remote tuh jangka panjang, akhirnya putusin gue beli ini. Ya siapa tahu nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita kan nggak tahu ya, ada spek kuat yang membutuhkan ILRS yang lebih gede ya, jadi nggak harus ganti remote lagi, itu intinya. Jadi nggak usah beli ini itu, beli ini, kayak kebanyakan duit aja, kecuali dapat gratis ya. Dan oke, alasan terakhir kenapa gue pilih Radio Master Boxer ini, ya selain karena secara speknya tadi sudah memenuhi kebutuhan gue lah. Secara speknya dia memenuhi kebutuhan yang gue inginkan gitu, memenuhi kebutuhan yang gue inginkan. Selain itu ya tampilannya ini yang bikin gue tertarik. Tampilannya walaupun secara modelnya seperti remote klasik, tapi kalau dilihat secara tampilannya ini kelihatan modern banget ya. Apalagi kalau ininya udah dimodif nih pakai LED, tambah keren banget ini. Dan untuk remote di kisaran harga 2 jutaan, 2 juta ke bawah atau 2 juta ke atas ya, ini spek yang dikasih sih udah keren banget menurut gue. Tadinya gue tuh mau beli Radio Master yang Zoro, tapi harganya beda dikit sama ini, ya kenapa nggak langsung beli ini aja gitu, yang secara spek ya sudah pasti ada di atasnya. Dan karena remote ini udah gue pakai selama kurang lebih 2 minggu, gue ceritain pengalaman gue aja. Pertama kali gue pakai remote ini, pastinya ini bakal kagok banget ya, karena gue itu sebelumnya user jumper T-LED yang remote yang super kecil itu.
dan beralih ke remote yang ukuran gini, yang pasti awal-awalnya kagok. Dan di awal-awal beli remote ini, si gimbalnya ini kerasa agak berat. Bukan kerasa, iya, berasa agak berat banget dibanding si T-LED. Jadi pas gue pertama kali nerbangin quad gue pakai remote ini, ya quadnya langsung nyemplung sawah. Tapi buat kalian yang beli ini jangan khawatir ya, kalau kalian beli ini kok agak keras gitu. Nah, kalau soal gimbal yang agak keras tadi pas pertama baru beli, ya itu nggak usah khawatir karena si gimbalnya sendiri bisa disetting. Nih, jadi di sini sudah ada baut yang fungsinya sendiri ini buat nyeting tensionnya si gimbal ini sendiri. Nah, ini begitu udah gua setting si quadnya, ini begitu udah gua setting si gimbalnya, ya ini udah lumayan enak tuh, udah ringan. Jadi kalau kalian yang beli ini dan merasa gimbalnya terlalu keras, ya tinggal disetting aja, disesuaikan kebutuhan kalian. Nah, ini udah enak banget cuy. Dan oke, mungkin gitu aja kebahas si Radiomaster Boxer lagi. Radiomaster Boxer di mata gue ya, di mata gue sebagai pemula yang awam di dunia FPV, yang pasti ini remote untuk di harga segitu sih udah enakan banget gitu. Jadi daripada beli yang, menurut gue ya, daripada beli Zoro yang harganya paling beda 200.000 300.000, jadi mending langsung beli ini aja, biar speknya nggak nanggung gitu, cuman beda dikit. Dan ya, sepengalaman gue yang tadi gue ceritain, ini remote enakan banget secara ergonomis, secara fungsi, dan secara spek yang dikasih. Ini udah lumayan, udah sangat enak banget menurut gue. Gue pun belum ngulik fungsi-fungsi lainnya, kayak si knob ini nih ada 2, gue belum ngulik. Tapi secara overall pengalaman gue menggunakan remote ini selama 2 mingguan, ini enak banget. Jadi ini remote yang sangat direkomendasikan banget. Oh ya, untuk harganya ini ada di sekitaran 2 jutaan. Gue dapet remote ini dengan harga 2.100.000. 2.100.000 apa 150.000 ya? Ya pokoknya 2.100.000. Gue lupa pasnya berapa. Kalau kalian tertarik juga dengan remote ini, nanti link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Dan oke, mungkin gitu aja videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau ada salah-salah kata dari gua, silahkan kalian revisi aja di kolom komentar, tulis aja. Karena ya, mohon maklum, gua masih pemula. Dan jangan lupa di subscribe videonya buat nanti update-update video berikutnya. Dan apa lagi ya? Yaudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Sendiriawan pamit. Bye. Enakan cuy, beli cuy, beli.